Bujang Dara Cik dan Puan, saatnya kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, seolah-olah Al-Quran ingin berkata, wahai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Iqra, bacalah. Perintah Allah untuk kita selalu membaca. Apa yang harus kita baca? Yakni ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ada ayat yang terucap oleh Allah, itu kita namakan firman Allah atau wahyu Allah. Yang kedua ada ayat yang tercipta oleh Allah, itu kita namakan alam, ayat-ayat kauniyah. Kedua ayat ini kita harus pandai membacanya. Jauh sebelum UNESCO mempunyai proyek yang mereka namakan Long Life Education, adalah Nabi sudah mencanangkan terlebih dahulu bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum yang tertinggi di dalam Islam. Maka sebagai umat Islam wajiblah kiranya kita untuk senantiasa membaca, mempelajari, memahami serta mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin nanti Islam akan bisa berkembang jika di antara umat Islam itu sendiri tidak mau membaca, mempelajari serta mengamalkan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah sebagai perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk senantiasa membaca, mempelajari serta mengamalkannya dalam kehidupan. Begitu juga ayat-ayat kauniyah. Kita sering melihat, menyaksikan sebuah peristiwa, sebuah kejadian alam semesta. Maka ini semua hendaklah kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat kauniyah. Begitu juga kita melihat bagaimana Allah mendirikan langit tanpa ada tiang. Kita melihat bumi, kita melihat lautan, kita melihat burung terbang di angkasa. Semuanya itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagai contoh kecil saja, kita melihat bagaimana semut. Semut kalau dia bertemu dengan temannya, berselisih dalam perjalanannya, maka kita bisa buktikan bahwa semut itu terlebih dahulu berhenti sejenak lalu meneruskan perjalanannya. Apa maknanya bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seolah-olah semut ingin menyampaikan sebuah pesan, wahai umat Islam, janganlah kamu menjadi sombong dikarenakan sesuatu yang lebih pada dirimu. Seolah-olah semut ingin menyampaikan pesan kepada kita, wahai umat Islam, hendaklah kamu selalu bertegur sapa dengan sesamamu. Janganlah menjadi manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang merasa lebih dari segala-galanya dibandingkan orang lain. Ini pesan yang terkandung
Di dalam ayat-ayat kauniyah yang Allah contohkan ketika Semut bertemu dengan sahabat-sahabatnya ketika berselisih dalam perjalanan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita manusia, khususnya umat muslim. Adalah Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, utlubul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, orang Islam yang laki-laki maupun orang Islam yang perempuan. Bahkan dalam ungkapan Arab dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat kelak, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia wal akhirat, hendaklah dengan ilmu. Seorang sahabat Nabi, Imam Ali karamullah wajhah, pernah bertanya serta ditanya oleh seseorang, jika kamu diberikan ilmu atau harta, yang mana yang kau ambil? Tentu ilmu. Apa sebab kamu memilih ilmu? Imam Ali menjawab, ilmu itu menjaga kita, harta kita yang menjaganya. Semakin banyak kita punya harta, semakin banyak pula penjaganya. Semakin banyak kita punya materi, semakin sulit menjaganya. Bahkan malam pun tidur kita tidak nyaman, asyik dengan memikirkan harta. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin terjaga dan terpelihara diri. Bujang, daran, cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu akan menjadi jaya jika umatnya senantiasa menuntut ilmu. Apalagi di zaman era teknologi, zaman yang serba canggih, maka Islam tidak boleh ketinggalan. Islam tidak boleh kolot. Islam harus mengikuti zaman. Bahkan Islam adalah sesuai dengan situasi zaman. Tergantung kepada kita. Teknologi yang beredar saat ini, Facebookan, Twitteran, Line, BBM-an, dan lain-lain sebagainya, itu adalah sebuah alat atau media. Tergantung bagi kita sejauh mana kita bisa menjadikan media ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh ilmu. Bujang, daran, cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW dikatakan, salatu ummatin bil ilmi wal mal. Umatku bisa berjaya, umatku bisa maju, umatku bisa jadi tampil di dalam memegang peranan, yaitu dengan ilmu dan harta. Dengan pendidikan dibarengi dengan ekonomi. Dengan teknologi harus dibarengi dengan industri. Jikalau umat Islam telah menjadi umat yang berjaya, jikalau umat Islam mau menjadi umat yang tampil di dalam memegang peranan, maka kedua hal ini harus dikuasai, ilmu dan harta. Islam tidak melarang orang untuk kaya. Islam tidak melarang orang untuk mencari harta kekayaan. Carilah harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang dilarang oleh Allah adalah menyalahgunakan harta tersebut. Betapa sejarah mengajarkan kepada kita Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar yang sukses, seorang yang kaya raya. Untuk apa hartanya? Harta Abu Bakar habis untuk dibelanjakan di jalan Allah, untuk menegakkan syariat-syariat Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq hanya meninggalkan beberapa helai pakaian. Begitu yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu, yang notabene hampir semua Khalifah Rasyidin adalah orang-orang kaya. Tapi lalutkah mereka dengan kekayaannya? Lalutkah mereka dengan materi yang dimilikinya? Ternyata tidak. Bagi mereka adalah kekayaan itu hanya ada di tangan, bukan ada di hati. Itulah bedanya kita saat ini.
Karena kita meletakkan dunia itu di dalam hati kita, sehingga sibuk detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita sibuk memikirkan dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Makanya ada ungkapan yang dikatakan bahwasanya letakkanlah dunia di tanganmu, akhirat di hatimu. Jika dunia ada di tangan kita, akhirat ada di hati, maka hidup kita akan bahagia. Bujang dan cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah salah satu investasi akhirat kita. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW dikatakan, "Iza matabadu Adam in qata'a amaluhu ila min salas, sadaqatun jariyah aw ilmi yantafa'a bih aw waladun salihun yad'u lah." Apabila mati anak cucu Adam, meninggal manusia, maka dia akan terputus segala amal ibadahnya, kecuali yang tidak terputus adalah yang 3 perkara. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kita membantu orang lain, menolong orang lain, membantu pembangunan mushola, masjid dan madrasah. Itulah nanti menjadi sebuah investasi akhirat kita. Yang kedua, aw ilmi yantafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan anak kita mengaji, kita tahu membaca surat Al-Fatihah, kita ajarkan anak kita surat Al-Fatihah. Kita bisa melaksanakan sholat, tahu bacaan-bacaan sholat, kita ajarkan anak-anak kita, cucu kita bacaan sholat. Maka ilmu itu menjadi investasi akhirat bagi kita. Ya, kita boleh terbaring di dalam kubur, tetapi nilai dan pahala dari ilmu yang kita warisi senantiasa datang kepada kita, mengalir kepada kita. Begitu juga anak yang soleh, anak yang selalu taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya yang sebagai dambaan bagi kita semua. Kita terbaring di dalam kubur, di alam barzah, bolehlah kita enak menerima pensiun dan pahala dari anak yang soleh yang kita tinggalkan. Bujang, daran, cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya dalam episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Jika pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih, banyak maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam.